Apa stereotip keturunan Tionghoa yang menurut Bapak paling salah, yang sering ditujukan pada keturunan Tionghoa? Stereotip apa yang paling ngawur menurut Bapak? Wah, itu saya tidak bisa jawab ya. Karena kalau misalnya ada 5 juta ya, paling yang nggak benernya itu nggak bakalan lebih dari 100 orang. Jadi yang top of the topnya segala jalan dia lakukan untuk kepentingan mereka. Tadi Bapak bilang mengatakan ya namanya keturunan Tionghoa karena mereka susah untuk menjadi let's say katakan PNS. Jalur-jalur karir mereka memang hanya terbatas pada dagang. Dagang. Sehingga dan mereka harus survive. Jadi ya mau nggak mau mereka ya itulah jalur yang ditempuh. Menurut Bapak kalau diterima semakin banyak jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, jadi semua profesi juga bisa masuk dari segala etnis itu jauh lebih baik ya. Pasti sekarang jangan yang skala besar, yang kecil saja. Kami punya namanya komunitas bulu tangkis Indonesia ya. Itu ada Sundanya, ada Jawanya, ada Bataknya. We are one. Itu hebatnya di situ. Gimana sih seorang juara dunia Tan Yu Hock, juara dunia pada tahun 58, 60, 59, 61, 64 membawa nama Indonesia dalam prestasi dunia di bidang bulu tangkis, mendapat perlakuan diskriminasi, susah untuk memperjuangkan menjadi warga negara Indonesia, tapi tetap bisa nerimo seperti sekarang, Pak. Ya terima aja. Itu apa? Kalau saya katakan itu kedewasaan. Karena saya sudah keliling dunia, saya udah ngeliling-ngeliling. Pada dasarnya semua orang tuh baik. Cuman ada orang yang tidak sadar bahwa hidup itu tidak lama. Jadi mau segala-galanya. Padahal nantinya itu semuanya akan ditinggal. Dia banyak juga makannya cuma sehari nggak bakal lebih dari 3 kali. Jadi saya pikir udah biarin aja lah. Pak Tan, apa evaluasi Bapak atau ngeliat dulu zaman susah tahun 58 baru berapa? Baru 12 tahun Indonesia merdeka sudah melahirkan juara dunia. Kalau sekarang kenapa kita seperti susah atau lama sekali melihat bibit-bibit baru yang bisa jadi juara dunia. Jadi sirkulasi namanya itu saja. Menurut Pak Tan apa kira-kira catatan Pak Tan untuk dunia bulu tangkis kita? Nomor satu begini Mbak Rosti ya. Ada yang meneruskan juga mau jadi ketua kayak mau jadi apa. Itu saya udah gembira. Minimal tidak kosong itu namanya PBS, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia tuh ada yang mimpin ya. Cuman bener nggak apa yang dia pimpin itu? Sebab begini, ini satu contoh ya. Kalau di Ulu saja nih yang ada orangnya, di hilirnya nggak ada spotnya gitu. Lama-lama kan ini habis, ininya nggak muncul yang di hilirnya. Nah itu cilaka. Indonesia itu besar. Penduduknya saja ada 270 sekian juta ya. Saya hanya minta 1% ya. Tapi mereka itu dipilih. Buktinya sekarang ada orang Batak bisa main badminton, kan nggak ada. Orang NTT jadi jagoan semua. Nah udah jadi jagoan semua sekarang pergi ke luar negeri semua. Jadi diaspora di sana, jadi pelatih di sana. Ini saya nggak ngerti. Bilang terus terang aja. Nah ini yang saya nggak ngerti, kita mau ngomong apa? Yang seharusnya itu baru sih. Dulu tuh ada Pelatda di mana. Sekarang hanya ngadakan beberapa kumpulan kayak Tangkas udah bubar lah boleh dikatakan. Yustiannya udah meninggal. Tinggal Jaya Raya sama yang di Bandung bekas klub saya. Ya. Sama Jarum, itu yang gede-gedenya. Kalau mereka suatu ketika bilang, udah nggak mau lagi, bisa bubar nggak ada bulu tangkis nanti. Ini yang saya jaga itu. Jadi karena klubnya juga dikit, nggak ada pembinaan di hulunya, gimana kita mau berharap di hilirnya ada? Persis. Ya. Habis kan? Ya. Sama aja kalau gunung dipaculin terus ya habis kan nama-namanya.
Tapi mesti ada ini yang penggantinya itu. Nah ini tidak gampang Mbak Rosi. Karena kita itu mesti bisa melangkah. Orang lain baru selangkah, kita harusnya udah 10 langkah. Dulu kita ada Pelatda. Sekarang hanya ngandalkan klub-klub yang besar, ada Jarum, ada Jaya Raya. Gak cukup. Nggak cukup. Pak Tan, kita bicara ini juga dalam rangka Tahun Baru Imlek. Tadi Pak Tan sudah menceritakan bagaimana pengalaman Bapak sebagai keturunan Tionghoa membawa Indonesia juara dunia, tapi masih tidak cukup dianggap pantas menjadi mendapat KTP Indonesia. Sekarang udah punya KTP dong. Udah. Sudah, kalau saya sudah. Nah, Tahun Baru Imlek ini menurut Pak Tan, apa refleksinya seorang Tan Yu Hock, juara dunia pertama atlet bulu tangkis? Aduh, kalau dikatakan gembira itu, gembira saya mungkin sampai di langit ke-9. Kenapa? Karena saya ikut berpartisipasi. Bagaimana kita bisa merayakan Imlek. Dulu kan tidak bisa. Ya, jasanya Gus Dur. Boleh. Langsung gitu-gitu, wah saya bangga, benar-benar saya bangga. Boleh merayakan Imlek. Jadi selamat Tahun Baru Imlek ya Pak ya. Kung Si Facai. Kung Si Facai. Yang artinya biasanya kalau saya wawancara edisi Imlek, Kung Si Facai itu semoga kaya gitu ya Pak. Iya, karena kungsi itu istilah selamat. Facai itu, itu kalau ada apa-apa bisa mekar. Cai itu harta. Jadi ya supaya kayak sebenarnya bukan begitu, mestinya tuh Sinian Kuai Lo. Jadi selamat tahun baru gitu. Seharusnya begitu. Selamat Tahun Baru. Ya. Tapi kalau orang-orang sekarang ya ininya otaknya sudah apa-apa dikaitkan dengan duit, cai, kalau bikin roti supaya mengembang itu cai itu harta. Jadi supaya banyak harta gitu. Mereka tidak ingat nanti itu akan ditinggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Itulah. Coba Mbak Rosi, bisa bayangkan nggak? Kalau semuanya ada sanang papan, semua ini negara yang paling luar biasa. Percaya sama saya lah. Cuman kapan? Pak Tan 88 ya Pak tahun 2025 ini ya. Iya. Masih sehat, ingatan tajam. Fisiknya juga masih bagus sekali. Saya tahu kalau kita kadang-kadang bertemu Pak Tan 88 tahun, kita ngumpul sampai setengah 12 malam, Pak Tan masih ikutan diskusi keep up dengan isu-isu terakhir. Mungkin jangan-jangan Pak Tan ini tipsnya adalah nggak usah dipikirin sesuatu yang bersifat pahit hati ya Pak? Saya senang belajar, jadi saya dengerin. Makanya kalau ada apa-apa biasanya Pak Anton undang kami kan. Saya bilang, Pak Anton siapa yang datang? Wah ini orang berbobot sebuah. Wah ada Mbak Rosi ini. Saya dengar tuh, oh iya gini. Nah itu saya pegang. Jadi sesuatu untuk yang baik itu, wah beginilah. Jadi kalau kita nggak perlu kita jangan bicara gitu. Kalau bicara nanti takut banyak salahnya kita dengar saja. Itulah, itu namanya udah kedewasaan. Saya selalu senang dengan bahasa Inggrisnya ini Pak Tan. The birds that flock together have the same feathers. Burung yang terbang bersama itu kan dia punya kesamaan. Jadi kalau ya kita orang baik tentu juga nggak mau hangout dengan orang toksik. Karena kalau nggak kita jadi negatif. Itu dan nggak resep nyambung. awet, resep fitnya Pak Tan juga nggak sih? Nggak, iya karena nggak mungkin nyambung nanti baru. Kalau itu kan kita bisa sharing jadinya. Ya toh, bagaimana nanti dari kelompok kecil bisa jadi gede. Aduh, apa yang kami itu kumpul bisa berikan kepada negara gitu. Supaya lebih baik. Saya ngerti Mandarin tapi mungkin level saya cuma SD kelas 2 lah. Namanya yu pao, kata san yu san pao. Jadi kalau kita berbuat jahat, nanti baliknya tuh karmanya jahat. Kalau kita baik, ya balik lagi ke baik. Itu saja. Itu percaya nggak percaya.
Kalau di agama Kristen siapa yang menabur dia menuai. Nggak mungkin kalau nanam jagung keluarnya kacang kan. Kalau nanam kita kebaikan ya baliknya kebaikan. Yu au pao san. Pao, san pao. Sannya bahasa saya. Gong si Facoy, Pak Tan. Terima kasih ya Pak Tan sudah di Rossi. Selamat tahun baru Imlek, salam hormat saya untuk keluarga. 88 tahun juara dunia bulu tangkis, Tan Yu Hok tetap tajam, tetap memiliki memori yang luar biasa, fisik luar biasa. Tetapi satu yang saya dapatkan, kepekaan dan selalu mencintai Indonesia. Terima kasih Pak Tan. Terima kasih, karena ini tanah air saya. Saya lahir di sini, nanti saya pulang juga di sini, dari sini. That's it. Terima kasih Mbak Rossi. Thank you Pak Tan. Terima kasih juga telah menyaksikan Rossi. Selamat tahun baru Imlek bagi Anda yang merayakannya bersama keluarga. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.